Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dengan menyimak video ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan pahala ibadah kepada hambanya dengan nilai yang beraneka ragam. Ada ibadah yang diberi nilai besar dan ada yang dinilai kecil sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW yang usianya relatif pendek bisa mendapatkan pahala besar tanpa harus melakukan amal yang sangat banyak. Salah satunya membaca surah Al-Ikhlas pada waktu-waktu tertentu. Dan pada video kali ini kami akan membahas waktu yang dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dengan mengamalkannya. Silakan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini supaya kita semua tidak gagal paham. Dan bagi para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, mensubscribe channel ini dan like video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman, waktu pertama adalah di waktu pagi dan sore hari. Pada waktu itu kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas bersama dengan Mu'awwizatain atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang akan kita peroleh adalah akan dijaga dari segala keburukan. Dari Muaz bin Abdullah bin Khuwaib, dari bapaknya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya dan beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda lagi, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah, hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surah Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah di waktu sebelum tidur. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakanlah 3 surah ini. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, dan cara seperti tadi diulang sebanyak 3 kali. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu di waktu ketika ingin meruqyah atau membaca wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Bukhari membawakan bab dalam sahihnya meniupkan bacaan ketika ruqyah. Lalu dibawakanlah hadis serupa yang kami sebutkan tadi dan dengan cara seperti dijelaskan dalam poin kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul Huwallahu Ahad dan Mu'awwizatain. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi tatkala meruqyah, kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup lalu dibacakanlah 3 surah tersebut. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti ini diulangi sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu di waktu wirid setelah sholat atau sesudah salam. Setelah sholat dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sekali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca muawwizat di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai. Yang dimaksud muawwizat adalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang kelima yaitu dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Surah Al-Ikhlas dibaca bersama surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang keenam yaitu dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ketika itu surah Al-Ikhlas dibaca bersama surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh yaitu dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Ketika itu surah Al-A'la dibaca pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedelapan yaitu dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib atau sholat wajib maghrib pada malam Jumat. Surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Jabir bin Samru, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan yang kesembilan yaitu ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dengan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 waktu mengamalkan surah Al-Ikhlas. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diamalkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.